Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat bertemu di Masjid Agung yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib dan isya insya-Allah secara berjamaah. Kemudian salawat berangkaikan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan ketika menjamak dan mengqasar salat, itu kajian gitu. Karena banyak masyarakat kita Bapak Ibu yang berjalan jauh itu banyak. Kadangnya pai ke Darmasraya, pai ke Jambi, pai ke Pekanbaru, kemudian di jalannya jamaknya qasar salat, tapi ketentuannya salah. Itu banyak terjadi. Jadi yang pertama yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, bahwa syarat minimal kita diperbolehkan menjamak dan mengqasar salat adalah 85 km. Itu kata ulama. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 90 kilo, tapi Imam Nawawi mengatakan di tengah-tengah 85 km. Kalau dari Solo kita menuju misalkan katakanlah ke Pekanbaru, dari Siko ke Pekanbaru berapa kilo Bapak Ibu? Lewat 80. Oh labiah. Kalau ke Darmasraya lebih 85 dah. Lebih. Anggaplah dari kota Solo menuju Darmasraya kan lebih 85 kilo tu Bapak Ibu. Jadi banyak kesalahan yang terjadi. Yang pertama, kesalahan yang sering terjadi, awak di kota Solo nio barangke ke Darmasraya, otolah diangian, kemudian barang lah masuk ke auto, tas, koper, sadonya lah di auto. Lah tinggal barang ke saya pak. Tiba-tiba azan zuhur berkumandang. Allahu Akbar, azan zuhur. Kemudian kita ni barang ke kan jaleh kita kerajuan. Solat di rumah dulu, baru kita melakukan perjalanan. Karena oranglah azan. Melakukan perjalanan ketika azan berkumandang dilarang oleh para ulama. Nabi melarang. Jadi solat kita di Solo dulu. Yang jadi kesalahan Bapak Ibu, banyak kaum muslimin kaum muslimat solatnya di Solo sebelum jalan ke Darmasraya, ayangnya lakukan solat zuhurnya di rumah, kemudian langsungnya jamak juasar di rumah Bapak Ibu. Itu banyak kejadian. Solatnya di rumah zuhur 4 rakaat, deknya lah kapai ke Darmasraya lah ke jalan juga, nyo jamak solat di rumah zuhur dengan asar jamak takdim. Kata ulama Bapak Ibu, indak bisa menjamak solat itu, apalagi mengqasar, khuruj min hududil balad. Keluar dulu dari Solo baru boleh kita menjamak. Iko masih di rumah, status masih musafir, belum sebagai status masih muqim, belum sebagai musafir, belum kategori orang yang disafar, di perjalanan atau melakukan perjalanan, masih di rumah, tak boleh jamak Bapak Ibu. Itu baca rohnya Ustaz, solat zuhur saja di rumah, habiko barangke tiba azan asar baru kita solat asar. Jadi yang pertama, tidak boleh menjamak solat kalau belum meninggalkan rumah tempat kita menetap. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, aku kesalahan yang banyak terjadi Pak. Ambo pernah solat dekat rumah di Bukit, kemudian ada orang di sebelah ambo, beliau selesai solat zuhur, kemudian beliau zikir, kemudian doa. Setelah itu beliau solat asarnya jamak di waktu zuhur. Jadi asarnya kerajuan di waktu zuhur jamak takdim. Kemudian ambo cerita-cerita je beliau dari kemudian beliau sabui ambo nyo ke Padang dari Pekanbaru, singgah di Bukit solat zuhur, langsung di jamak ju asar. Tapi ambo celiaknya zikir dulu.
berdoanya dulu, barunya solat asar. Ambo sampaikan gini Bapak Ibu, kalau ibu bapa sudah berniat untuk mengerjakan solat zuhur dan solat asar, kita jamak di waktu itu, maka alla yakuna faslun bainahuma, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada jarak di antara dua solat yang akan dijamak. Jadi kalau ibu bapanya menjamak solat, selesai solat zuhur langsung tagak pak, kerajuan solat asar, dah ada zikir dulu, dah ada doa dulu. Tu tak boleh kita zikir Ustaz, tu tak boleh kita doa. Boleh kita zikir. Tapi kapan kita zikir? Setelah solat yang kedua, iaitu solat asar. Berzikirlah, berdoalah. Tapi jeda di antara dua solat tadi, jangan Bapak Ibu. Tak ada fasal, tak ada jeda di antara dua solat yang dijamak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, solat zuhur, langsung tagak kerajuan solat asar. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tunggu dulu, tanya bocik ko penting. Kerana jamaah hamba banyak berdebat, banyak bercakap gara-gara iko Bapak Ibu. Tanya hamba sebentar. Ibu jawab, kau boleh lambai-lambai, kau akan butuh konsentrasi. Kita pakai jam. Ibu jawab pak barangkit dari kota Solo menuju ke Darmasraya. Kau boleh lambai kau? Dari kota Solo menuju Darmasraya. Barangkitnya dari Bukit, dari kota Solo jam 1:30 2 siang. Dari kota Solo 1:30 2 siang. Berarti azan zuhur belum berkumandang. Kemudian lanjutnya jalan, tiba di Padang Sibusua, Sijunjuang. Azan zuhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur di Padang Sibusua jam 12:30. Nyo berangkit 1:30 dari Solo, tiba di Padang Sibusua 1:30. Azan zuhur udang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Beliau ko joto pribadi. Kemudian jalan indak macet. Setelah itu inyo ndak tak kaca-kaca ke Darmasraya. Kemudian musaji tampik beranti banyak, mulai dari kota Solo, kemudian di sepanjang jalan sampai Silungkang, kemudian tiba di Padang Sibusua. Kan banyak musaji tapi jalan musaji banyak. Inyo joto pribadi, jalan indak macet, inyo ndak tak kaja-kaja ke Darmasraya. Pertanyaan Bapak Ibu, mana yang paling rancak di jamak dan qasar solat atau solat tepat waktu Bapak Ibu? Banyak orang cakap kau pak, berdebat masalah itu. Nyo joto pribadi jalan jauh mah, jalan tak macet, musaji banyak, inyo ndak lo tak kaja-kaja ke Darmasraya. Pertanyaan, mana yang paling rancak di jamak solat qasar atau solat tepat waktu satio azan? Solat tepat waktu, jamak qasar. Gini yang mau sampaikan Bapak Ibu. Ustaz, mana yang paling afdal, yang paling utama Ustaz? Kini yang mau sampaikan Bu, Pak, yang nio solat tepat waktu silahkan. Azan di Padang Sibusua zuhur barantinyo, solat asar, solat zuhurnya di situ berjamaah 4 rakaat. Kemudian lanjutnya jalan, tibonyo di Darmasraya, azan asar orang, baranti lo di musaji, solat lo di situ berjamaah 4 rakaat. Silahkan. Yang solat tepat waktu silahkan. Tapi ingat Bapak Ibu, kamu sampaikan, yang ingin solat tepat waktu silahkan. Tapi kalau ada yang menjamak, ada yang mengqasar solat, walaupun joto pribadi, walaupun musajik berhenti banyak, walaupun jalan tak macet, yang paling utama, yang paling rancak, ambil jamak dan qasar tu Bapak Ibu. Itulah jalih tu buat. Yang ni solat tepat waktu silahkan, tak ada masalah. Ustaz, ambo biarlah solat tepat waktu saya tak biasa ambo jamak itu. Azan zuhur solat zuhur ambo, azan asar orang solat asar ambo. Silahkan. Tapi tunggu dulu.
Kalau ada di antara ibu bapa yang mengambil jamak dan qasar itu, silahkan, karena itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya Ustaz. Bukan Ustaz Asyam Hafiz yang menyuruh ambil jamak qasar, nah, langsung Nabi yang mengatakan, kata Nabi, innal qasra sadaqatun min sadaqatillahi li'ibadih. Sesungguhnya salat qasar, meringkas salat dan termasuk menjamak di dalamnya, merupakan bentuk sedekah Allah kepada hambanya. Kemudian apa kata Nabi? Fataqabbalu sadaqatillah, maka ambillah sedekah-sedekah Allah itu. Jadi Nabi langsung yang mengatakan, ambil. Rugi tak awak ambil? Allah bersedekah untuk awak. Indak lu awak ambil. Sombong bantuannya Bapak Ibu. Bahkan, ambo jujur saja kau Pak, dalam mazhab Hanafi Bapak Ibu, Hanafi itu banyak di India, Pakistan, Turki, Rusia. Itu banyak yang memakai mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, kalau mereka melakukan perjalanan jauh, maka mengqasar solat itu wajib. Bahkan dalam mazhab Hanafi wajib ambil qasar itu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah saja, tidak wajib. Jadi yang paling rancak ambil jamak qasar tu Bapak Ibu. Yang tak boleh cik, yang dia solat tepat waktu silahkan, yang dia menjamak qasar silahkan. Yang tidak boleh Bapak Ibu, iaitu menyalahkan, boleh mengatakan, mangalu di jamak qasar, awak jatuh pribadi, musajid banyak, bajamak lo solat pamalih. Itu yang tak boleh. Ibu jawab pasti punya kawan yang serupa itu. Jangankan ibu jawab ambo saja kah, ustaz kah. Ambo pernah diundang ceramah ke Pasaman Barat Bapak Ibu. Jadi berangkit ambo dari Bukit itu jo kawan, sama-sama SD dulu. Jadi kami berangkit berdua dari Bukit ke Pasaman Barat, start jam 10 pagi. Mulai jam 10 pagi dari Bukit, kemudian menuju Pasaman Barat lewat kelo ampe-ampe Lubuk Basuang. Tiba di Lubuk Basuang, azan zuhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur orang. Kemudian berhenti kami di situ solat zuhur berjamaah dengan masyarakat setempat. Kemudian ambo langsung ambo jamak dengan asar. Karena Pasaman Barat jauh kan, ambo jamak takdim di waktu zuhur. Setelah selesai ambo jamak, kemudian kami cari tempat makan, istirahat, kemudian lanjut jalan. Tiba di simpang Ampek Pasaman Barat Bapak Ibu, azan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecil kawan ambo nak. Kawan sama-sama SD kok. Syekh. Jadinya manggil ambo Syekh. Syekh. Wah cari musajid lah, orang lah azan asar. Kemudian ambo jawab, ambo lambo jamak tadi di Lubuk Basuang. Antum belum jamak lai. Kecil kawan ambo kok. Mangalu jamak. Awak jutu pribadi. Jalan tak macet. Awak tak lo talambik ke Pasaman Barat. Musajid banyak lo tempat berhenti. Mengawak jamak solat. Kecik kawan ambo. Sampai di situ ambo niang saja. Nyo lanjut mengecek balik. Basyih ko keciknya. Jawah-jawah kuliah di Arab pulang ke Indonesia pamalih solat keciknya. Kerana kawan wak mau itu Bapak Ibu. Mudah mencet curang. Pamalih baca aku mana. Tak boleh mau itu Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengambil jamak dan qasar, berarti dia mengambil sedekah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia solat tepat waktu silahkan, yang dia mengambil jamak dan qasar pun silahkan. Yang tak boleh menyalahkan amaliyah orang lain yang kita tak ada ilmu di situ. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ketiga. Yang kampek oleh Bapak Ibu, kesalahan dalam menjamak dan mengqasar salat. Contohnya, kita ulang jam tadi balik. Awak berangkit dari kota Solo jam 1:30 balik tadi Bapak Ibu ya. Berangkit dari kota Solo 1:30 balik. Tiba di Padang Sibusua, azan zuhur orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita juta pribadi, jalan tak macet. Azan zuhur orang di Padang Sibusua. Kemudian ketika orang azan, awak lanjut je jalan. Indak berhenti solat di Padang Sibusua. Bekoslah solat zuhur ditakhirkan di waktu asar. Jadi ketika orang azan di Padang Sibusua zuhur, awak lanjut jalan.
Padahal awak joto pribadi, pertanyaan Bapak Ibu, buliah sarupo itu atau indak? Kok lurihan dulu wah? Kadang biko awak tak tahu, ada orang yang tak solat di padang sibuswa, lanjutnya jalan. Kau melalaikan solat namanya kau. Kini mau tanya, awak joto pribadi di padang sibuswa azan zuhur, kitunyo kadar masraya. Ketika sampai di padang sibuswa, orang azan zuhur nak ni awak berhenti, lanjut saya jalan. Bekosalah di jamak takhirkan di waktu asar. Jadi zuhur tu ditalambean di waktu asar. Boleh hati ndak Bapak Ibu? Banyak yang ragu mau sampaikan. Kini kita caliak Bapak Ibu. Ustaz, boleh hati ndak? Tunggu dulu Bapak Ibu. Kalau azan di padang sibuswa, kita berhenti di padang sibuswa solat zuhur, langsung kita jamak ju asar di padang sibuswa. Berarti itu jamak apa namanya? Takdim atau takhir? Takdim. Berhenti padang sibuswa, solat zuhur di sinan, langsung di jamak ju asar, berarti jamak takdim bu ambiak. Kalau kita tidak berhenti di padang sibuswa, lanjut saja jalan, tiba di Darmasraya, solat zuhur kita di sinan, langsung ju asar di situ, berarti jamak apa yang kita ambiak? Takhir. Kedua-duanya boleh atau tidak? Tak ada masalah. Kan ada dua pilihan Bapak Ibu, takdim cik, takhir cik, mana yang kita ambiak? Terserah. Jadi kembali ke pertanyaan awal, boleh atau tidak Ustaz? Boleh. Azan orang di padang sibuswa, awak tak berhenti solat zuhur di situ, lanjut si jalan, beku ditakhirkan di waktu asar, boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, ikulah kesalahan yang banyak terjadi. Kesalahan yang banyak terjadi. Banyak orang yang mengambil jamak takhir Bapak Ibu, tapi nya ndak ada berniat ketika azan zuhur itu, ndak ada niat. Inyo masih sibuk bawa auto, orang azan, tak dengar dia nyo azan, ndak ada nyo berniat di situ untuk mentakhirkan solat zuhur. Maka ketika azan zuhur di padang sibuswa, inyo indak berhenti di situ solat zuhur, lanjutnya jalan. Indak berniatnya mentakhirkan solat di waktu asar nanti, maka ketika di Kamang Baru si Junjuang balangganya meninggalnya, maka dia meninggal dalam keadaan meninggalkan dan melalaikan solat. Tapi tunggu dulu, kalau Allah ambo biko jamak takhir saja di Darmasraya, ya Allah, ambo akhirkan solat zuhur di waktu asar. Di mana? Di Darmasraya. Maka dia meninggal tidak dalam keadaan meninggalkan solat, karena nyalah berniat tadi. Maka kesalahan yang keempat adalah banyak yang mengambil jamak takhir tapi tidak dia niatkan di waktu yang pertama. Itu kesalahan orang banyak Bapak Ibu. Makanya mau sampaikan kini, karena ilmu itu penting. Orang banyak lama saya meninggalkan zuhur tapi tidak ada berniat di waktu yang pertama. Wajib berniat jamak takhir di waktu solat yang pertama. Itu wajib. Dalam kitab-kitab fikih disampaikan para ulama. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kini kesalahan yang kali mulai dalam menjamak dan mengqasar salat. Bu, Pak tanya Bu Cik, awak kan jamak takhir, tiba azan zuhur di padang sibuswa, kita ndak berhenti, lanjut jalan. Tiba di Darmasraya azan asar orang, padahal kita belum mengerjakan solat zuhur. Kini yang bertanya, sesampainya ibu juapa di Darmasraya, azan asar berkumandang di Darmasraya, sedangkan kita belum mengerjakan solat zuhur, mayang kita kerajuan dulu Bapak Ibu. Zuhur dulu di Darmasraya atau asar dulu? Yang dilakukan Bapak Ibu tergantung keadaan. Keadaannya Ustaz, kalau ibu juapa tiba di Darmasraya, azan asar sedang berkumandang, berarti kita solat asar berjamaah atau tidak? Berjamaah dengan imam di Darmasraya. Maka ketika kita asarnya berjamaah dengan imam di Darmasraya, maka apa yang kita lakukan dulu? Zuhur dulu atau asar dulu? Wajib asar dulu, karena kita mengikuti imam.
mutaba'atul imam, mengikuti imam itu wajib sesuai niatnya dengan imam. Jadi ketika kita berhenti di Dharmasraya jam 4 lebih kurang, ketika waktu asar masuk, imamnya memimpin asar, kita wajib solat asar di belakang. Solat asar waktu itu 4 rakaat atau 2 rakaat. Wajib 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung buat tagak solat zuhur lai 4 rakaat atau 2 rakaat. 2 rakaat ambiak qasar tu babayu. Ustaz, kalau dorang bertanya kamu, Ustaz, marancak ketika kita solat di jalan Ustaz, ampe-ampe atau dua-dua kerajaan Bapak Ibu, itu yang rancak, itu sedekah dari Allah. Langsung saya ringkas, yang zuhur ampe, yang asar ampe, potong. Dua-dua kerajaan itu yang paling rancak. Yang paling gadang pahalanya Ustaz, dua-dua lebih gadang pahalanya dibandingkan ampe-ampe. Itulah jaleh itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, kalau kita berhenti di Dharmasraya ketika azan asar berkumandang, maka wajib kita dahulukan asar dulu, baru zuhur kemudian. Asar 4 rakaat, zuhur 2 rakaat. Kemudian yang kedua, kalau ibu juapa berhenti di Dharmasraya jam 5 sore, jam 5 sore lah lebih kurang di Dharmasraya. Kemudian berarti kan oranglah selesai solat asar berjamaah Bapak Ibu ya, jam 5 sore. Maka yang kita lakukan adalah kita diberikan 2 pilihan di situ. 2 pilihan boleh kita lakukan. Yang niu mengarajuan asar dulu 2 rakaat boleh. Setelah itu baru zuhur 2 rakaat boleh. Atau zuhur dulu 2 rakaat, baru asar 2 rakaat boleh. Yang paling rancak Ustaz, tetap Bapak Ibu dalam jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib solat pertama didahulukan. Tapi ketika jamak takhir, asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Yang paling rancak, ulama mengatakan Bapak Ibu, tertib dalam ibadah tu penting. Kalau kita berhenti di Dharmasraya jam 5 sore, solat asar kita di Dharmasraya, tetap yang dianjurkan zuhur dulu, baru asar. Kalau kita tidak dalam keadaan berjamaah solat asar. Karena tertib tu penting Bapak Ibu. Ustaz, ambo selamuku asar ambo kerajaan dulu, tak masalah. Karena jamak takhir boleh solat yang pertama didahulukan dan boleh solat yang kedua didahulukan. Tak ada masalah Bapak Ibu. Itu cuman mimbabil afdaliyah. Dalam hal keutamaan saja lebih utama zuhur dulu baru asar. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, berarti bu kesalahan tu 5 nak. Kini yang ke-6 lah Bapak Ibu, yang ke-6. Bu, lah ya do diajak caleg jalan-jalan ibu-ibu. Lihat tu diajak caleg jalan-jalan. Oh lain. Atau ibu kan ada kajian BKMT nak. BKMT kan waktu tabligh akbar di siku Pak, Yasinan se-Sumatera Barat kan ambo yang mengisi di siku waktu itu. Rami tu Pak, puluhan ribu yang hadir tu Pak, dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Ibu kan cok mereka ya kajian Yasinan, BKMT, kadang pai ke Pasisia, pai ke Solok Selatan, BKMT. Beko di situ ada kajian tabligh akbar di Sinan. Ada wisata religi, walaupun mandang pengajiannya 5%, jalan-jalannya 95% tu tahu nama tu Bapak Ibu. Ketika ibu jawab jalan dalam menjamak solat, banyak orang yang keliru di situ. Contoh kelirunya, ambo jalehan Bapak Ibu. Yang ke-6, tanya bocik Bapak Ibu. Barahari. Contoh, kalau tadi kita contohkan di Solo, kita berangkit ke Dharmasraya. Pertanyaan Bapak Ibu, barahari ibu juapa boleh menjamak dan mengqasar solat selama di Dharmasraya barahari Bapak Ibu. Barahari kita boleh menjamak mengqasar solat selama di Dharmasraya kita menetap barahari. Banyak yang tak tahu Bapak Ibu. 3 hari.
Ditambah cik lai Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis sahih bahawa diperbolehkan kita menjamak dan mengqasar di tempat tujuan itu selama limuddati arba'ati ayam, selama 4 hari boleh kita jamak, boleh kita qasar salat 4 hari. Berarti kalau ibu jawab dari Solo berangkit menuju ke Dharmasraya, sesampainya kita di Dharmasraya boleh kita menjamak salat, boleh kita mengqasar salat selama berapa hari? 4 hari boleh. Ustaz, musajid banyak Dharmasraya Ustaz. Awak tak ada urusan di Dharmasraya, tak ada sibuk Dharmasraya. Kemudian kita di rumah anak di Dharmasraya. Masa kita jamak qasar jo solat Ustaz? Mulai kini Bapak Ibu, kita kanlah beraja kini ya. Mulai kini tak ada pertanyaan-pertanyaan. Masa di jamak jo solat Ustaz? Tak ada pertanyaan itu Bapak Ibu. Orang yang sudah mengerti tentang fikih ibadah, tak ada pertanyaan. Masa itu, tak ada masak-masak lah Bapak Ibu. Karena itu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Yang ingin solat tepat waktu di Dharmasraya silakan. Sedangkan yang ingin menjamak dan mengqasar boleh. Berapa hari? 4 hari boleh dia menjamak, boleh dia mengqasar selama di Dharmasraya boleh. Syukran Ustaz. Jadi itu jelas Bapak Ibu. Ada lo jamaah yang bertanya kamu, Ustaz, ambo berangkit ke Solo, 4 hari di Solo, boleh ambo jamak qasar solat Ustaz? Boleh. Habis tu ambo pailo ke Dharmasraya Ustaz, 3 hari mencari anak nombor 2, boleh ambo jamak qasar Dharmasraya? Boleh. Ustaz, habis tu ambo pailo ke Pekanbaru, pai balanjo untuk kadai ambo di Bukit, selama 3 hari lombo di Pekanbaru, boleh ambo jamak qasar solat Ustaz? Boleh. Karena sudah fi baladin mukhtalif, sudah di daerah yang berbeda. Boleh. Sebelum dia sampai di Bukit Tinggi, boleh dia menjamak dan boleh dia mengqasar di tempat tujuan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sopir bus, kalau ada kenalan sopir bus Bapak Ibu, sopir bus antar kota, antar provinsi, antar pulau, dari Solo nyoba oto ke Bengkulu, nyoba oto ke Lampuang, painyo ke Jakarta, 2 hari kemudian painyo ke Surabaya, besoknya painyo ke Jogja, pailo ke Jakarta, besoknya pailo ke Bukit, 2 hari istirahat di Bukit, pailo jalan ke Bengkulu balik, pailo Jakarta balik, boto tadi membawa oto. Maka ketika statusnya sebagai sopir bus, dengar kalimat ambo Bapak Ibu, sudah difatwakan oleh para ulama, sudah difatwakan oleh para ulama bahawa sopir bus antar provinsi yang statusnya sebagai musafir setiap hari, maka dia boleh menjamak dan mengqasar salat sampai mati, kalau memang itu kerajonyo sampai mati. Bolehnya menjamak, bolehnya mengqasar. Bako boleh Ustaz? Karena statusnya bukan sebagai mukim, statusnya sebagai musafir pai kian kemari Bapak Ibu. Jadi sopir bus tu boleh solatnya tak tepat waktu. Nyo berhentinya di waktu zuhur, nyo jamak jo asar. Beko di waktu asar nak berhentinya boleh lanjut jalan. Beko maghribnya nak berhenti, di waktu isya saja berhenti boleh. Sopir bus boleh serupa itu. Makanya ibu jawab yang pamaleh solat, jadilah sopir bus Bapak Ibu. Jadi sopir bus tu boleh menjamak, boleh mengqasar solat 1 hari. Bu, Pak, tanya bu cik, kau penting. Ibu jawab ke Padang, kita ke Padang, dari Solo pergi ke Padang. Kita ke Padang mencari pantai, mencari pemandangan. Boleh tak di jalan kita menjamak mengqasar solat? Boleh. Jangan ragu Bapak Ibu. Setelah belajar fikih itu tak ada ragu lagi. Boleh kita menjamak mengqasar solat tujuan rekreasi. Kalau dalam bahasa Arab namanya tanazzuh. Tanazzuh itu artinya rekreasi. Boleh kita rekreasi dan kita jamak qasar di jalan? Boleh. Kini mau tutup Bapak Ibu. Perjalanan itu ada 5 macam hukumnya dalam Islam. Dalam kitab fikih At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Habib Al-Kaf dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan hukum perjalanan itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, perjalanan wajib. Contohnya
pai haji, itu kan wajib bagi yang mampu tu. Nyo jamak solat tiba di bandara, boleh, tak ada masalah. Yang kedua, perjalanan sunnah. Contohnya perjalanan sunnah. Inyo pai ke Dharmasraya, mantan anaknya pai baraja ke pondok pesantren. Di jalan nyo jamak, nyo qasar solat, boleh. Karena tujuannya berpahala sunnah, mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, perjalanan hukumnya mubah, artinya boleh. Contohnya rekreasi, jalan-jalan, pai berdagang, pai mencari wisata, itu artinya mubah, boleh. Di kerajuan silahkan, tak di kerajuan bandar tak masalah, boleh. Nyo jamak qasar solat, boleh. Itu yang rekreasi tadi, boleh, tak ada masalah. Yang keempat, perjalanan makruh. Makruh. Contohnya, perjalanan wanita yang melakukan perjalanan jauh tapi sendirian. Tak ada yang menemani, surang saja di jalan. Itu hukumnya makruh, lebih baik jangan dikerjakan. Takut berbahaya ibu di jalan nanti. Tapi kalau nyu tetap berjalan jauh sendirian, kemudian nyu jamak qasar solat, boleh. Kan itu bukan perjalanan haram, boleh. Hanya makruh saja. Sedangkan perjalanan terakhir yang kelima, yaitu perjalanan haram. Contohnya, inyo pai ke Padang mengurus transaksi ribawi, riba, akad korupsi, nyurus di Padang. Ketika nyo mengurus akad haram tadi, berarti tujuan safarnya kan untuk maksiat, untuk dosa. Maka haram dia menjamak dan mengqasar salat di jalan. Ada anak muda tinggal di kota Solo, berangkitnya ke Dharmasraya, katampe pacarnya di situ baraja. Tujuannya pacaran, berzina, maksiat. Nyo jamak lo solat di jalan, akan kurang ajar namanya Bapak Ibu. Tak boleh. Karena itu perjalanan yang haram, perjalanan yang tidak boleh kita menjamak dan mengqasar salat. Itulah panduan-panduan Bapak Ibu seputar fikih menjamak dan mengqasar salat. Tunggu dulu, ada cik lagi tinggal Bapak Ibu. Bu, Pak, tanya bu cik. Salah satu kesalahan yang banyak terjadi Bapak Ibu, yaitu ketika menjamak solat, niatnya di mana kita lakukan. Kamu sampaikan kini Bapak Ibu, niat solat jamak dan qasar itu dilakukan pada solat yang pertama, bukan solat yang kedua, ndak. Bukan masing-masingnya, tidak. Di waktu solat yang pertama dijamaklah niatnya di situ. Contoh, misalkan ada di situ musafir, misalkan nyo dari Gunung Talang, kemudian nyo ke Pekanbaru lewat Bukit Tinggi misalkan. Kemudian berhenti nyo di Masjid Agung. Solat maghrib nyo di siku berjamaah, atau solat maghrib nyo di siku surang-surang. Maka niatnya niatnya langsung nyo rapel di waktu solat maghrib. Niatnya, sengaja aku solat maghrib dan isya, jamak takdim dan qasar. Allahu Akbar. Nyo kerajuanlah solat maghrib 3 rakaat, salam, langsung nyo tagak, langsung saja takbiratul ihram. Tak perlu nyo niat di waktu isya lah Bapak Ibu. Jadi niatnya itu bukan di waktu maghrib, bukan di waktu isya, kedua-duanya ndak. Tapi niatnya adalah di waktu solat yang pertama. Artinya, awak berhenti misalkan dari Solo, nyo ke Dharmasraya, tiba di Padang Sibusua, azan zuhur orang, berhenti wak solat zuhur di situ. Sengaja aku solat zuhur dan asar, jamak takdim qasar. Allahu Akbar. Solat zuhur 2 rakaat, salam awak, langsung tagak solat asar, tak perlu berniat belia, 2 rakaat kerjakan. Itu panduan-panduan sederhana Bapak Ibu seputar menjamak dan mengqasar salat. Sampai di siku ada yang kabatannya Bapak Ibu, sebelum bolanji seketik lagi. Ada yang ragu di siku? Aman? Kita lanjut seketik lagi Bapak Ibu. Tunggu dulu. Kita tadi kan pembahasan dari Solo ke Dharmasraya. Kan dari Solo ke Dharmasraya pai saja. Pulang alun kita bahas lagi. Kini pulang Bapak Ibu. Ibu jawab dari Dharmasraya lah selesai.
Laman celek cucu, laman celek anak di situ. Kita ni balik ke Bukit ke Solok. Ni balik dari Dharmasraya ke Solok. Barangkit dari Dharmasraya ke Solok jam 5 sore. Nah kini celiak Bapak Ibu, barangkit dari Dharmasraya ke Solok jam 5 sore. Tiba di Padang Sibuswak. Ya, atau di Tanjung Gadang lah. Tiba di Tanjung Gadang, azan maghrib orang di Tanjung Gadang. Jadi awak berangkit dari Dharmasraya jam 5 sore. Berarti kalau jam 5 sore kita berangkit dari Dharmasraya, solat zuhur dan asar Allah di kerajaan atau alun Bapak Ibu? Allah. Berangkit jam 5 dari Dharmasraya, tiba di Tanjung Gadang, azan maghrib di situ. Inyo tak berhenti tu, lanjut jalan. Tiba di Silungkang, azan Isya. Kini yang bertanya Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, jujur. Barangkitnya jam 5 dari Dharmasraya, tiba di Tanjung Gadang azan maghrib, inyo tak solat. Tiba di Silungkang azan Isya. Kecilnya nak, because lah solat di rumah di Solok. Ada tidak model itu? Lain. Ambo celik wajah-wajahnya nampak. Bapak Ustaz mulia tidak. Agini mau sampaikan Bapak Ibu. Dalam kitab fikih jaleh. Tidak boleh menjamak apalagi mengqasar kalau sudah sampai di rumah. Jaleh dalam kitab fikih itu. Dalam kitab fikih itulah jaleh. Ikut kesalahan yang banyak terjadi. Tak bisa Bapak Ibu menjamak, mengqasar solat ketika tiba di rumah. Tak bisa. Karena statusnya bukan sebagai musafir, tapi sudah sebagai mukim, orang yang menetap. Ustaz, salamuku tak kerajuan meritu Ustaz. Sebab ambo joto travel. Tunggu dulu. Kalau travel tu beda cerita. Awak jot travel di Tanjung Gadang orang azan maghrib. Kira-kira sopir travel tu berhenti azan maghrib atau tidak? Tidak ada lagi berhenti Bapak Ibu. Lanjut oto ko jalan. Tiba di Silungkang azan Isya orang. Kira-kira sopir travel ko berhenti atau tidak? Tidak ada lagi berhenti je dah. Bikonyo berhentilah tiba di rumah saja. Atau baca doanya Ustaz. Awak tidak bisa di jalan solat. Ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Tetap tidak ada istilah jamak di rumah. Tidak ada. Atau baca doanya oleh Ustaz. Ketika kita joto travel, tiba kita di rumah lah jam 8:30 malam di Solok, 8:30. Tiba kita di rumah kerajuan solat maghrib, tapi tetap niatnya tidak jamak, tidak ada jamak niatnya. Niatnya Ustaz, sengaja aku mengqadha solat maghrib. Itu niatnya. Tidak ada niat jamak Bapak Ibu ya. Niatnya qadha. Kalau dalam kitab fikih disebutkan qadha bila ism, mengqadha tapi nyo tidak berdosa, tidak melalaikan solat. Karena memang nyo tidak bisa berhenti di jalan joto travel. Jadi sampai di rumah, kerajuan solat maghrib dulu berrakaat, 3 rakaat. Niatnya qadha. Kemudian setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tagaknya lai solat yang di kerajuan Isya. Niatnya serupa niat biasa Bapak Ibu, kan masih di waktu Isya tu. Sengaja aku salat Isya fardu karena Allah, selesai. Jadi tidak ada niat sengaja aku jamak takhir maghrib dan Isya. Tidak ada Bapak Ibu. Sudah sampai di rumah, tidak ada lagi istilah jamak-jamak, tidak ada. Terakhir Bapak Ibu, ikut pertanyaan termasuk yang paling banyak ditanyaan. Bu, Pak, kalau apalah menjamak di jalan Joibo, kitalah menjamak. Contoh, kita dari Dharmasraya nio ka Solok, solat kita berhenti di Silungkang, azan Isya. Langsung kita jamak takhir maghrib dan Isya di Silungkang. Kemudian lanjut kita jalan ke rumah. Tiba di rumah, Ustaz, waktu Isya masih ada Ustaz. Para lu nak kita ulang solat yang lah dijamak tadi Ustaz. Amo sampaikan gini Bapak Ibu, tidak ada istilah mengulang solat yang sudah dijamak, tak ada Bapak Ibu. Ni waktunya lah masuk, tak ada pengulangan solat yang dijamak tu, tak ada.
Kalau sudah dijamak, biarkan saja. Mubazir kalau kita ulang solat yang lah dijamak, tak ada pengulangan Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak Ibu, di antara kaedah-kaedah kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi ketika kita menjamak dan mengqasar salat. Jadi kewajiban kita Bapak Ibu, belajar fikih itu penting. Alun biku masalah tayammum lai. Banyak orang di pesawat tu salah salat Bapak Ibu, dengan tayammum salah. Alun biku cara membayar zakat salah. Alun biku masalah wanita haid, banyak yang salah menghitung siklus haid. Jadi fikih itu penting Bapak Ibu, hadir wak kajian dari istiqamah wak datang, dapat ilmu kita amalkan untuk keluarga kita sedoyo. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.